Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Miss Ana. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Jika di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perbedaan kalor dan suhu, di video kali ini kita akan membahas lebih detail tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Yuk disimak video selengkapnya. Nah, masih ingat kan perbedaan antara panas dan suhu? Panas adalah energi yang dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Sedangkan suhu adalah derajat panas dingin suatu benda yang bisa diukur dengan termometer. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin banyak energi panas yang diserapnya. Pengaruh kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud benda, perubahan ukuran, dan perubahan kimia. Di video kali ini kita akan membahas pengaruh kalor yang dapat menyebabkan perubahan suhu dan perubahan wujud benda. Pengaruh kalor terhadap suhu benda. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Contohnya, air panas ditambah es batu akan menghasilkan air hangat. Nah, air panas di sini melepas kalor sehingga suhunya akan turun. Dan es batu menyerap kalor sehingga suhunya akan naik. Nah, karena ada dua zat yang menyerap dan melepas kalor, maka air akan menjadi air hangat. Wujud dan sifat benda. Wujud benda ada tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Untuk sifatnya, bentuk zat padat tetap, zat cair mengikuti wadahnya, zat gas mengikuti bentuk wadahnya. Untuk volume, zat padat tetap, zat cair tetap, zat gas tergantung pada tempatnya. Kompresibilitas atau pemampatan, zat padat tidak dapat dimanfaatkan, zat cair sulit untuk dimanfaatkan, zat gas mudah dimanfaatkan. Untuk massa jenis, zat padat umumnya mempunyai massa jenis besar. Zat cair mempunyai massa jenis sedang. Zat gas mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Untuk sifat, kemudahan mengalir, zat padat tidak mengalir, zat cair dapat mengalir, zat gas dapat mengalir. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada yang memerlukan kalor dan ada yang melepaskan kalor. Yang memerlukan kalor berarti suhunya akan naik, sedangkan yang melepaskan kalor, suhu akan turun. Yang pertama memerlukan kalor ada mencair. Mencair perubahan wujud dari padat menjadi cair. Selanjutnya menguap. Menguap perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya ada menyublim. Menyublim perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, sekarang yang melepaskan kalor. Untuk yang melepaskan kalor, berarti suhunya akan turun. Yang pertama ada membeku. Membeku perubahan wujud dari cair menjadi padat. Mengembun perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dan mengkristal perubahan wujud gas menjadi padat. Perubahan wujud yang memerlukan kalor. Mencair, yaitu perubahan wujud dari zat padat ke zat cair. Contohnya, lilin yang mencair ketika dipanaskan. Lilin yang dipanaskan akan menyerap kalor, sehingga suhunya naik dan lilin mencair. Contoh yang lain, es yang mencair di udara terbuka. Mentega yang dilelehkan saat dipanaskan itu contoh perubahan wujud dari mencair. Perubahan wujud yang memerlukan kalor.
Menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari zat cair ke zat gas. Contohnya, air yang dipanaskan akan menguap. Penguapan air menjadi gas memerlukan kalor. Kalor yang diterima akan menaikkan suhu air hingga titik uap. Jika air melewati titik uap, air berubah wujud dari cair ke gas. Contoh lainnya yaitu saat menjemur baju, baju menjadi kering karena adanya penguapan air oleh sinar matahari. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari zat padat ke zat gas. Contohnya, kapur barus yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena menguap. Nah, contoh lain dari peristiwa menyublim yaitu es kering. Es kering juga akan habis karena menguap. Perubahan wujud yang melepaskan kalor. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Nah, pada saat perubahan wujud yang melepaskan kalor, suhunya akan menurun. Contohnya, air yang dimasukkan di dalam freezer menjadi membeku menjadi es batu adalah contoh dari perubahan wujud yang melepaskan kalor, yaitu membeku. Perubahan wujud yang melepaskan kalor. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari zat gas menjadi zat cair. Contohnya, embun pada permukaan gelas yang dingin. Ketika kita minum sesuatu yang dingin, pada permukaan gelas akan muncul uap air. Nah, itu adalah contoh embunnya. Contoh lainnya, embun pada daun di pagi hari. Nah, pada pagi hari kita sering melihat ada air di atas daun, itu adalah contoh dari pengembunan. Mengkristal atau deposisi. Mengkristal atau deposisi merupakan perubahan wujud dari zat gas ke zat padat. Contohnya yaitu terbentuknya salju. Terbentuknya salju dari uap air di udara, uap terkumpul sebagai awan, dan setelah jenuh jatuh ke bumi. Atmosfer bumi sangat dingin sehingga uap air mengalami penurunan suhu hingga mengalami deposisi dan terjadilah salju. Thank you for watching this video. See you again on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.